Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emik Syahris Mazon dengan NIM 19 dari kelas PIA semester 6. Dalam mata kuliah pengukuran inteligensi ini, dengan dosen pengampu Ibu Dewi Fitriana, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan landasan teoritis Wechsler, PM, dan IST. Langsung saja. Yang pertama yaitu Wechsler. Setelah 34 tahun diterbitkannya tes inteligensi pertama oleh Binet dan Simon, atau 2 tahun setelah munculnya revisi Stanford-Binet yang monumental di tahun 1937, David Wechsler tidak setuju dengan nilai tunggal yang ditawarkan oleh skala Binet ini tahun 1937 tersebut. Kemudian Wechsler menciptakan instrumen pengukuran baru karena merasa ketidakpuasan atas keterbatasan teori Stanford-Binet dalam penggunaannya, khususnya itu dalam pengukuran kecerdasan untuk orang dewasa. Ia kemudian menerbitkan tes kecerdasan baru yang dikenal sebagai Wechsler Adult Intelligence Scale atau WAIS pada tahun 1955. Tujuan utama tes ini adalah untuk menyediakan tes inteligensi bagi orang dewasa baru yang berusia 16-75 tahun atau lebih, yang pelaksanaannya itu dilakukan secara individual. Materi tes WAIS ini terbagi menjadi 11 subtes yang dikelompokkan menjadi 2 subtes, yaitu bentuk verbal atau terdiri dari informasi, pemahaman, hitungan, persamaan, rentang angka, kemudian perbendaharaan kata, dan bentuk performance yang terdiri dari simbol angka, melengkapi gambar, rancangan balok, mengatur gambar, kemudian merakit objek. Alasan Wechsler mengembangkan skala WB ini adalah tes inteligensi untuk digunakan oleh orang dewasa pada waktu itu hanya merupakan perluasan saja, dan tes inteligensi untuk anak-anak dengan menambahkan soal-soal yang sejenis yang lebih susah. Isi tes seperti itu menurut Wechsler seringkali tidak menarik minat dan perhatian orang dewasa yang sebelumnya. Pada tahun 1949, ia berhasil menerbitkan pula skala inteligensi untuk digunakan pada anak-anak yang dikembangkan berdasarkan isi skala WB juga. Skala ini diberi nama Wechsler Intelligence Scale for Children atau WISC atau WISC. Kemudian tahun 74 terhadap tes WISC dilakukan revisi yang diterbitkan di tahun tersebut dengan nama WISC-R. R itu adalah singkatan dari revisi yang digunakan sampai sekarang ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait dengan Wechsler. Kemudian selanjutnya yaitu PM. Tes ini yang pertama kali dikembangkan di Inggris pada tahun 36 oleh John C. Raven. Awalnya tes Raven Matrix digunakan untuk rekrutmen tentara dari rakyat sipil, karena pada zaman itu banyak rakyat Inggris belum berpendidikan. Oleh sebab itu John C. Raven menciptakan Raven Matrix untuk mengukur inteligensi umum dengan berdasarkan pada teori Spearman yang disebut dengan teori 2 faktor. Teori ini terdiri dari 2 kemampuan mental, yaitu inteligensi umum atau general factor dan kemampuan spesifik atau special factor. Menurut Spearman, kemampuan seseorang bertindak dalam setiap situasi sangat bergantung pada kemampuan umum dan kemampuan khusus. Standar Progressive Matrix adalah tes inteligensi yang dirancang oleh John C. Raven tahun 1936, yang pertama kali diterbitkan tahun 1938. Di Indonesia, SPM dijumpai hasil dari revisi pada tahun 60. Tes SPM ini mengukur kecerdasan orang dewasa. Tes ini juga mengungkapkan faktor general atau G-factor atau kemampuan umum seseorang. Tes ini dilakukan dengan waktu penyajian 30 menit. Tes SPM ini terdiri dari 60 buah soal yang berupa gambar-gambar. Setiap soal berupa sebuah gambar besar yang berlobang, dan di bawah gambar tersebut terdapat 6 atau 8 buah kecil sebagai pilihan jawaban. Subjek itu diminta untuk memilih salah satu gambar kecil yang dapat dipakai untuk menutup lubang-lubang pada gambar sehingga terbentuk sebuah pola yang benar berdasarkan penalaran tertentu.
ke-60 soal itu terbagi atas 5 seri yang masing-masing berisi 12 soal yang disajikan dalam sebuah buku. Taraf kesulitan soal akan semakin meningkat per serinya. Tes Raven Matrix memiliki 3 bentuk tes yang berbeda tingkat kesulitannya, sehingga dapat digunakan berdasarkan usia, yaitu ada Standard Progressive Matrix atau SPM, kemudian Accelerated Progressive Matrix atau CPM, dan Advanced Progressive atau APM. Sekian penjelasan saya terkait dengan PM tadi. Kemudian kita selanjutnya yaitu terakhir IST. IST merupakan salah satu tes psikologi yang digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang. IST ini dikembangkan oleh Rudolf Amateur di Frankfurt am Main di Jerman pada tahun 1953 dan telah diadaptasi juga di Indonesia ini. IST berdasarkan teori inteligensi yang menyatakan bahwa inteligensi merupakan suatu gestalt yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan secara bermakna. Tes ini memiliki bagian-bagian yang saling berhubung secara makna atau secara strukturalnya. Antara subtes satu dengan yang lainnya itu ada yang saling berhubungan karena mengukur faktor yang sama atau general faktor atau group faktor. Tetapi ada juga yang tidak berhubungan karena masing-masingnya itu mengukur faktor khusus atau spesial faktor. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya terkait dengan ketiga tes tadi, Wechsler, PM, dan IST. Jika ada salah dan janggal saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.